Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) merilis hasil survei nasional mengenai kekuatan partai politik dan calon presiden jelang pemilu 2019 di kantor SMRC Jakarta Pusat Selasa siang. Survei yang dilakukan pada 7 hingga 13 Desember 2017 lalu melibatkan 1.220 responden di 34 provinsi menggunakan sampel multistage random dengan margin error 3,1%. Hasil survei menunjukkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Presiden Joko Widodo sebanyak 74,3%. Dari tingkat kepuasan masyarakat, sebanyak 65% memilih Jokowi untuk Pilpres 2019, sementara 11%-nya lebih memilih Prabowo menjadi calon presiden dan 14% memilih di luar keduanya. Direktur Eksekutif SMRC Jayadi Hanan menyatakan, tingginya persentase kepuasan responden terhadap kinerja presiden tidak terlepas dari kondisi bangsa di berbagai bidang. Satu, pada approval rating atau tingkat kepuasan masyarakat atas kinerjanya yang tinggi, yang pada saat ini berada pada posisi sekitar 74%. Jadi 74% menyatakan puas atau sangat puas dengan presiden. Faktor kedua adalah evaluasi masyarakat kepada kondisi-kondisi umum, yaitu kondisi politik, kondisi ekonomi, kondisi keamanan, kemudian kondisi pemberantasan korupsi, kondisi kondisi-kondisi itu dievaluasi secara lebih positif oleh masyarakat pada saat ini, sehingga tingkat kepuasan kepada presiden meningkat, lalu tingkat dukungan kepada presiden juga meningkat. Yang ketiga, evaluasi masyarakat terhadap berbagai program pemerintah di berbagai sektor itu juga cenderung positif, meskipun masih ada PR-nya dari sisi beberapa program. Sementara itu untuk partai politik, hasil survei menunjukkan elektabilitas PDI Perjuangan berada di posisi paling tinggi dengan angka 21,4%. PDI Perjuangan merupakan satu-satunya parpol yang menunjukkan peningkatan dukungan suara secara signifikan. Jika tak ada peristiwa besar dalam 1,5 tahun ke depan, seperti skandal korupsi, krisis ekonomi, dan skandal moral, kemungkinan PDI Perjuangan akan memperoleh suara lebih besar pada pemilu 2019 dibanding pemilu 2014. Igusti Ayu Sutrianingsih, Ade Tata, JAK TV. Kalau tadi Anda menyimak liputan yang baru saja ditayangkan, kami menayangkan cuplikan ketika Presiden Jokowi meresmikan kereta bandara. Nah, yang menarik di situ yang selalu berdampingan dengan Presiden Jokowi adalah salah seorang menteri, Muhaimin Iskandar. Kemarin banyak yang bukan menteri deh. Bukan menteri. Saya masih serasa dulu, masih belum move on. Nah, Pak Muhaimin Iskandar, banyak pemberitaan yang mengatakan bahwa Muhaimin Iskandar ini ikut terus dengan Pak Jokowi karena bisa jadi ini merupakan ajang promosi untuk menjadikan cawapres di 2019. Nah, survei SMRC kemarin juga mengupas terkait dengan calon wakil presiden siapa yang layak maju mendampingi Jokowi di 2019. Nah, sekarang Mas Sirajudin, kalau kemarin dikupas kira-kira cawapres yang masih layak maju siapa yang tertinggi dan siapa yang terendah? Kalau soal layak itu banyak orang layak, siapapun layak, ya. Saya pun layak. Kalau untuk wapres ya, oke. Tetapi masalahnya dipilih masyarakat atau tidak, itu aja poinnya. Nah, oleh karena itu kita tanya ke warga, menurut warga siapa? Gitu loh. Beda nanya ke warga, itu soal implikasinya nanti ke pilihan. Kalau tanya ke elit, itu soal lobby. Oke. Dari pertanyaan kita, kita berikan aja daftar nama. Oh, daftar nama, jadi semi terbuka istilahnya. Ya, semi terbuka namanya gitu. Ada juga yang pertanyaan terbukanya, cuman hanya sedikit aja yang diingat, Pak JK gitu namanya gitu. Walaupun katanya Pak JK tidak akan naik ikut lagi ya? Iya, tapi itu kan, tapi kan warga masih menginginkan itu. Nah, dari nama-nama yang kita ajukan itu, kita punya sebelah hampir 20 nama gitu. Muncul misalnya nama Pak JK masih didukung 14,1% penduduk pemilih. Lalu yang kedua ada Pak AHY, Agus Harimurti Yudhoyono, itu 12,7% yang mengharapkan itu. Lalu ada Pak Gatot Nurmantio 12,1%. Masih tinggi ya, 12,1%. 12,2 Pak Gatot. Lalu ada Haritanu Sudibyo di 6%. Ini karena ada Mas Perindo nih pasti. Iya, mungkin. Ada Pak Wiranto 5%, Bu Sri Mulyani Indrawati 3,9%, Pak Tito 2,5%, seterusnya. Pak Surya Paloh 2,3%,
Puan Maharani 1,3, Muhaimin Iskandar 1,2. Oke, Bu Siti di bawah itu di bawah sangat 1%. kecil. Oke, Bu Siti Zuhro, kalau kita lihat bursa cawapres tadi Pak JK pun yang diingat masyarakat itu hanya menempati 14,1. Nggak ada calon yang apa ya? Wah, saya kelihatannya kayak Pak Jokowi mantapnya ke sini nih gitu. Nggak ada yang mencapai 50% atau berapa. Apa yang kalau Anda menganalisa kenapa? Iya, karena ini survei pra gitu ya, pra. Jadi kalau sudah nanti pasangan calon itu diturunkan, itu baru kelihatan. Jadi itu yang saya pahami dari hasil-hasil survei itu, khususnya kalau di pilkada, satu contoh gitu ya. Ya kalau memang incumbent sendirian mau diadu dengan calon-calon yang cuman silir-silir itu ya, ibarat angin itu cuman sepoi-sepoi, ya tentulah Pak Jokowi yang nomor 1. Di Jakarta tentulah Pak Ahok. Lah kalau sudah diturunkan benar itu baru bisa ngejar, bisa dan sebagainya. Ada fluktuasi suara kan gitu, elektabilitas. Jadi menurut saya ini baru pra gitu, sehingga tidak muncul yang dominan tadi itu. Orang juga nggak tahu di mana posisi wakil presidennya. Kalau presiden mungkin orang sudah punya pikiran, ini saya mau milih ini, tapi kalau wakil presiden nanti dulu lah atau masih belum ada. Dan biasanya partai-partai ini kan akan menentukan siapa calon presidennya untuk Pak Jokowi. PDI Perjuangan dengan Golkar satu contoh ya, sama-sama mendukung Pak Jokowi, mengusung Pak Jokowi, akan beda gitu ketika mengusulkan siapa calon wakil presiden untuk Pak Jokowi. Oke, Bang Andreas, kalau kita hitung-hitungan besok, kira-kira dari golongan mana Bang yang bisa pas mendampingi Pak Jokowi di 2019? Kita tidak bicara golongan, tapi kita bicara orang di sini. Oke, orang. Oke. Tapi golongan menentukan juga ini. Figur. Kantong suara mana yang akan pemilihan itu kan ada pemilihan figur. Dan ya kalau tentu ya kita sudah punya bank data tentang orang-orangnya. Kita juga perhatikan bagaimana dinamika dari termasuk apa yang disampaikan oleh SMRC, terus apa yang berkembang di masyarakat. Nah, cuma ya saat ini tentu belum waktunya gitu, terlalu pagi gitu. Dan juga harus dilihat bahwa ini terlalu pagi karena mungkin partai Anda ini sangat diuntungkan, posisinya dipinang di mana-mana. Ya itu pasti gitu. Karena popularitas, kalau kita lihat popularitas PDI Perjuangan juga paling tinggi gitu. Artinya dari komposisi partai-partai yang dari hasil survei yang tadi disampaikan oleh Mas Abbas tadi. Nah, tapi juga kalau kita lihat dari semua pilkada atau pilpres, figur presiden itu apalagi periode kedua, ketika seorang presiden itu mempunyai kinerja yang bagus, seperti apa yang dialami oleh Pak Jokowi sampai dengan hari ini gitu, artinya dari hasil survei ini. Nah, wakil itu menjadi faktor yang ngikut. Dan di situ tentu ada aspek-aspek ya representasi dari bisa dari daerah, representasi artinya kewilayahan, atau representasi dari partai, atau representasi dari kelompok-kelompok kepentingan yang dominan untuk memperkuat elektabilitas. Tapi faktor yang penting juga yang harus dihitung adalah figur tersebut harus juga sesuai dengan presiden gitu, sehingga pemerintahan itu berjalan dengan baik. Nah, di PDI Perjuangan tentu kita menghitung juga aspek regenerasi kepemimpinan. Berarti hasil dari hitung-hitungan itu kira-kira PDI sudah mengerucut berapa nama, Bang? Kenapa? Kalau dari itu belum penting untuk kita sebut sekarang gitu. Belum penting artinya untuk kita sebut sekarang karena prosesnya masih jauh gitu. Tapi dari kriteria-kriteria seperti ini tentu orang bisa melihat ini ke depan kira-kira kemana arahnya gitu. Tapi harus diperhatikan juga dulu waktu Pak SBY, beliau sangat dominan di dalam memutuskan gitu. Memutuskan siapa yang mau mendampingi, tidak memperhatikan aspek aspek kewilayahan, sama-sama orang Jawa Timur ya, sama-sama. Ya, yang penting ini aman buat beliau gitu. 5 tahun ke depan. Kita gitu. membuka interaktif dengan pemirsa JAK TV. Sudah ada yang bergabung bersama saya. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Pak siapa? Dengan Idrus, Kalimantan Selatan. Siap, Pak Idrus dari Kalimantan Selatan. Wah, nontonnya JAK TV. Pak Idrus, apa yang Anda ingin komentari, Pak, terkait dengan diskusi kita malam hari ini, Pak, terkait dengan survei SMRC? Iya, oke. Terima kasih banyak. Saya akan mengomentari tentang penelitian yang dilakukan oleh tim surveyor.
Gimana Pak? Tolong kalau melakukan survei, jangan hanya di Pulau Jawa. Jangan hanya apa Pak? Jangan hanya di Pulau Jawa. Oke. Apa yang aspirasi Anda jadi Pak yang kalau ingin melakukan disampaikan? survei, harus dilakukan dari seluruh Indonesia. Jadi kita tahu masyarakat mana yang mendukung, mana yang tidak mendukung. Oke. Baik. Kalau melakukan survei hanya di Pulau Jawa atau di Jakarta, cuma terbatas di Jakarta aja. Sementara di Pulau Kalimantan kita nggak tahu. Oke, Bapak, jadi ada aspirasi kalau bisa survei jangan hanya di Jawa tapi di luar Jawa. Atau mungkin di wilayah Anda juga di Kalimantan Selatan ya Pak Idrus ya? Baik, terima kasih Pak Idrus. Nah, nanti kita akan membahasnya terkait dengan survei. Banyak yang mengatakan survei ini pusatnya di Jawa karena bisa dikatakan Jawa atau banyak yang menilai Jawa ini adalah representasi dari Indonesia kecil. Apakah betul seperti itu? Tetap bersama kami di Saling Silang.